Hutan adalah rumah dari berbagai jenis binatang. Yang paling ditakuti oleh para binatang adalah harimau, karena cakar yang tajam dan gigi runcingnya, hingga harimau dipilih untuk menjadi raja hutan. Tapi tidak semua binatang menyukai harimau, karena dia sangat sombong dan merasa paling kuat dari binatang yang lain. Suatu ketika musim kemarau datang, pohon dan rumput menjadi kering. Kolam yang biasa buat minum mereka, semakin lama semakin berkurang airnya. Melihat hal ini, harimau yang merasa paling berkuasa melarang binatang lain untuk minum di kolam itu, sampai katak yang sudah lama tinggal di kolam ikut diusir. Ilustrasi: kolam yang hampir kering dengan tanah retak di sekitarnya. Harimau berdiri di tepi kolam menghalangi binatang-binatang lain untuk mendekat. Seekor katak terlihat sedih karena diusir. Sungguh kejam, harimau. Kita harus mencari air di mana kalau begini, tanya seekor katak pada binatang yang lain. Aku juga bingung. Bagaimana kalau kita bersama-sama meninggalkan tempat ini dan mencari sumber air yang baru, kata monyet. Akhirnya binatang lain menyetujui usul monyet. Mereka semua meninggalkan hutan. Tinggal harimau yang masih sibuk menjaga kolam tersebut. Melihat kepergian teman-teman yang lain, harimau malah terlihat senang. Pergi saja semua. Kalian akan mati di jalan karena kehausan. Tinggal aku sendiri di sini dan akan tetap menjadi raja hutan, teriak harimau dengan lantang. Ilustrasi: binatang-binatang terlihat berjalan pergi dari hutan, meninggalkan harimau yang tertawa sombong di dekat kolam yang kering. Hai raja, sekarang semua meninggalkanmu. Apa gunanya raja kalau tidak bisa melindungi rakyatnya? Dan sekarang, siapa yang akan kamu pimpin? Kata kepiting yang masih di kolam itu. Karena sudah tua dia tak ikut rombongan binatang pergi. Diam kamu, kepiting tua. Aku telah berbaik hati padamu untuk tetap tinggal di sini. Jangan sampai aku berubah pikiran, ucap harimau dengan sombong. Ilustrasi: kepiting tua sedang berbicara dengan harimau. Harimau terlihat marah dan menunjuk ke arah kepiting dengan ekspresi mengancam. Hujan belum juga turun. Kolam tinggal sedikit air yang tersisa. Banyak ikan yang mati kekurangan air. Harimau juga menjadi sangat kurus karena kelaparan dan lemah. Harimau bingung apa yang harus dimakan sementara hutan sudah kering dan tak ada satupun binatang untuk dimangsa. Akhirnya dia ingat kalau di kolam masih ada seekor kepiting. Segera harimau menghampiri kepiting itu. Hai kepiting, aku sangat lapar. Kau akan jadi makananku, kata harimau dengan suara pelan karena lemas. Aku hanya kepiting tua dan kurus, harimau. Kamu takkan kenyang bila memakanku, jawab kepiting itu. Aku tidak peduli, yang penting perutku terisi, sahut harimau yang bersiap menerkam kepiting itu. Belum sempat menerkam, kepiting sudah terlebih dahulu menjepit hidung harimau dengan capitnya yang kuat sekeras-kerasnya. Harimau kesakitan. Karena tubuhnya yang sangat lemah, jadi harimau tak bisa berbuat apa-apa. Aduh, sakit kepiting. Tolong ampuni aku, lepaskan capitmu dari hidungku, kata harimau merintih kesakitan. Kamu lihat ini, kamu yang sombong dan merasa paling kuat dari binatang lain, kini dikalahkan seekor kepiting tua. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mati seperti ikan-ikan itu, ujar kepiting sembari melepaskan capitnya. Maafkan aku, kepiting. Aku janji tidak akan mengganggu binatang lain yang ingin minum di kolam ini. Aku menyesal, seharusnya tidak menyombongkan dengan apa yang aku miliki. Bisakah kamu memanggil binatang yang lain untuk tinggal kembali di sini, kepiting? Kata harimau, menyesali perbuatannya. Tenang saja, harimau. Langit sudah terlihat mendung. Pasti sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman yang lain pasti akan kembali ke sini lagi. Dan ingat, harimau, kesombongan akan menyusahkan diri sendiri dan akan dibenci teman yang lain. Jangan pernah merasa paling hebat dengan yang kita punya. Karena yang lebih hebat adalah yang mau menerima kekurangan teman dan saling menghargai sesama.
ujar kepiting itu.